Ikigai, filosofi hidup orang Jepang yang perlu ditiru. Kadang kala kita pernah merasa kurang bergairah, tidak semangat, dan malas. Seringkali kita juga merasa bosan, lelah, dan perasaan tak menentu saat menjalani rutinitas sehari-hari. Sebagai manusia, wajar jika sesekali merasakan hal yang demikian. Namun, jika kondisi tersebut berlangsung terus-menerus, maka jelas akan mengganggu keseharian Anda. Lalu, bagaimana memperbaiki semuanya agar hidup terasa lebih bermakna? Pernahkah Anda mendengar istilah Ikigai? Ikigai adalah istilah dari bahasa Jepang untuk menjelaskan kesenangan dan makna kehidupan. Secara harfiah, kata Ikigai berasal dari kata Iki, yang berarti kehidupan dan Gai, yang berarti nilai, sehingga Ikigai dapat diartikan sebagai alasan kita hidup, menjalani hidup mulai bangun pagi. Ikigai bisa menjadi salah satu jawaban, agar hidup Anda menjadi bermakna dengan memahami konsepnya. Konsep Ikigai telah dijalani oleh sebagian besar masyarakat Jepang. Masyarakat Jepang percaya dengan menumbuhkan Ikigai dalam hidup, mereka semakin menemukan makna dalam kehidupan dan hal ini membuat sebagian besar orang Jepang memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Terbukti bahwa Jepang adalah negara kedua dengan tingkat harapan hidup yang tinggi setelah Monaco. Alasan seseorang untuk bangun di pagi hari tidak selalu merupakan sesuatu hal yang besar. Terkadang dari hal-hal kecil dan sederhana, kita menemukan makna dari kebahagiaan. Misalnya, menikmati matahari terbit, minum kopi pahit yang hangat, memasak makanan untuk disantap bersama keluarga, ataupun hal-hal sederhana lainnya yang tanpa kita sadari dapat membuat hati ini bersemangat dan bahagia saat melakukannya. Seseorang yang menerapkan Ikigai akan tahu alasan mereka harus bangun pagi, harus memperjuangkan sesuatu, dan mereka memiliki harapan. Jika kita hidup tanpa mengetahui Ikigai, hidup akan terasa sepi tanpa makna. Bagi Anda yang ingin mencoba untuk menerapkan konsep Ikigai, pasti penasaran dengan cara menemukan Ikigai dalam hidup. Pada dasarnya, Ikigai merupakan irisan dari 4 elemen yaitu gairah, misi, pekerjaan, dan profesi. Dalam menemukan Ikigai, yang terpenting adalah menyeimbangkan 4 elemen tersebut untuk saling mengisi dalam membentuk sebuah tujuan hidup berkelanjutan. Jika 4 aspek tersebut digabungkan akan membentuk sebuah diagram sebagai berikut. Keempat aspek tersebut harus saling melengkapi. Jika Anda hanya menemukan beberapa saja, maka belum bisa dikatakan sudah menemukan cara hidup Ikigai. Apabila kita dapat menyatukan keempat elemen tersebut, maka kita akan menemukan arti dari Ikigai yang dapat membuat hidup lebih bermakna. 1. Gairah. Apa yang kamu cintai? Passion dapat diartikan sebagai sesuatu yang kita senangi. Sesuatu yang membuat kita bergairah untuk melakukan hal tersebut dan merasa bahagia apabila melakukan hal tersebut, misalnya hobi ataupun kesenangan pribadi. 2. Misi. Apa yang dunia butuhkan? Misi adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar kita. Mungkin tidak sesuai dengan gairah kita tetapi tidak menutup kemungkinan kita dapat berkontribusi dengan hal-hal kecil yang dapat kita lakukan untuk lingkungan sekitar kita. 3. Panggilan. Apa yang dapat Anda bayar? Tidak dipungkiri demi bertahan hidup tentunya kita harus mempunyai penghasilan. Pekerjaan adalah sesuatu yang dapat kita lakukan dan menghasilkan suatu pendapatan bagi kita. 4. Profesi. Apa yang Anda kuasai? Profesi adalah sesuatu yang kita merasa ahli di bidangnya. Keahlian ini bisa kita dapatkan dengan menempuh pendidikan atau mengikuti kursus pelatihan. Selain itu, dalam Ikigai dikenal 5 pilar penting yang menopang prinsip Ikigai itu sendiri. Kelima pilar tersebut adalah, pilar 1, awali dengan hal yang kecil. Hal kecil yang bisa menjadi awal dari hari Anda, bisa jadi adalah bangun pagi.
Pada saat kita bangun pagi terlebih dengan rasa syukur akan memberikan rasa positif yang berguna untuk mengawali hari. Pada pagi hari, apabila waktu tidur Anda cukup, otak akan berada dalam kondisi segar dan siap untuk mencerna informasi baru. Pilar 2, bebaskan dirimu. Membebaskan diri seperti layaknya seorang anak kecil. Anak kecil terbiasa berpikir secara polos dan apa adanya. Alangkah menyenangkan apabila kita dapat mempertahankan cara pandang seorang anak kecil sepanjang kehidupan kita. Berada dalam kondisi mengalir dan terbebas dari beban diri sendiri akan meningkatkan kualitas dalam hidup dan pekerjaan. Berada dalam kondisi mengalir menjadikan pekerjaan akan berkelanjutan dan terasa menyenangkan. Pilar 3, keselarasan dan kesinambungan. Sebagai makhluk sosial sudah sewajarnya kita hidup selaras dan berdampingan. Begitu pula dalam prinsip Ikigai, dengan menghargai dan menghormati karakteristik tiap orang di sekitar maka akan timbul sebuah segitiga emas antara Ikigai, aliran, dan kreativitas. Ikigai berhubungan erat dengan menjaga keselarasan dengan lingkungan, dengan orang-orang di sekitar, dan masyarakat secara luas. Tanpanya maka kelestarian akan menjadi mustahil. Pilar 4, kegembiraan dari hal-hal kecil. Orang-orang Jepang terkenal dengan penghargaannya terhadap hal-hal kecil. Mereka terbiasa menghargai sesuatu walau dari hal terkecil sehingga menghasilkan suatu karya yang luar biasa. Contohnya, makanan khas Jepang yaitu sushi. Restoran di Jepang sangat teliti dalam memilih ikan sebagai bahan utama dari sushi. Mereka rela bangun pagi, dan berjalan ke pasar ikan dini hari guna mendapatkan ikan terbaik, hasil tangkapan nelayan semalam, yang masih segar dengan kualitas sempurna yang dapat disajikan kepada para pelanggannya. Pilar 5, hadir di tempat dan waktu sekarang. Menikmati waktu dan kondisi yang dirasakan pada saat sekarang adalah salah satu pilar dari Ikigai. Kesederhanaan yang timbul dari keadaan sekitar kita apapun itu, ketika menghargai dan menikmati waktu yang telah diberikan akan membuat hidup terasa lebih bermakna. Nah, itulah konsep dan nilai hidup dari Ikigai. Apakah Anda sudah merasa menemukan Ikigai dalam hidup Anda? Atau bahkan, mungkin sudah ada yang selama ini menjalani hidup dengan konsep Ikigai. Mari kita menemukan kebahagiaan dan keseimbangan dalam hidup dengan Ikigai. Yuk, lebih semangat bangun pagi.